Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya Mas Yudi dari Primagama Magetan Bakti Asri. Masih semangat belajar UTBK SBMPTN 2020 ya. Kali ini saya membahas untuk video pembelajarannya adalah tentang TPS kuantitatif penalaran logis. Oke. Jadi ini tentang penalaran ya, logis ya. Soal pertama, langsung kita ke soalnya. Umur Amir terletak antara umur Ujang dan Bekti. Jadi, jika Bekti lebih muda daripada Pandu, maka berdasarkan premis pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa urutan umur dari termuda adalah Ujang. Ujang ya, Ujang itu pertama ya. Ujang, sorry. Tulisannya maaf, sebentar. Saya hapus dulu ya, Ujang. Jadi urutannya adalah Ujang, kemudian Amir, terus Bekti. Berdasarkan premis pertama ini. Karena dikatakan bahwa umur Amir terletak antara umur Ujang dan Bekti. Kemudian ada Pandu yang lebih tua daripada Bekti. Ada Pandu yang lebih tua daripada Bekti. Sehingga Pandu menjadi yang tertua di antara mereka berempat. Jadi Pandunya sebelah sini. Jadi Pandu lebih tua daripada Ujang. Kita lihat Pandu lebih muda daripada Amir. Salah ya, karena Pandu itu lebih muda jika Bekti lebih muda daripada Pandu. Berarti Bekti itu di bawahnya Pandu. Pandu lebih tua daripada Bekti. Bekti seumur Pandu, salah. Amir seumur dengan Ujang, salah juga karena sudah jelas di premis 1. Pandu lebih tua daripada Ujang. Oke. Amir lebih tua daripada Pandu, salah ya. Oke, berarti jawabannya adalah D. Jadi menyimpulkan dari dua premis. Selanjutnya soal nomor 2. Anton dan Budi suka bakso dan soto. Itu premis pertama. Cinta Anton dan Dina suka makan mie ayam dan siomay. Di bawah ini, anak yang suka bakso dan siomay adalah, dilihat dari pernyataan di atas, Anton selain menyukai soto dan bakso, dia juga suka makan mie ayam dan siomay. Jadi sudah jelas, di bawah ini yang suka makan bakso dan siomay adalah, karena di premis 1 Anton suka makan soto dan bakso. Berarti kan 1 itu ya premis 1. Premis 1-nya ini bakso. Anton ya, yang kita di sini Anton, karena Anton berulang di premis kedua. Anton lagi, ini suka makan ayam dan siomay. Jadi di pertanyaannya kalau anak yang suka makan bakso dan siomay jelas otomatis adalah Anton. Karena Anton di premis 1 muncul, suka itu di premis 2 juga muncul. Oke, mudah ini ya nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika besok tidak ulangan, maka Rido bermain futsal. Ini kalau kita gunakan matematika, logika matematika, kita namanya implikasi ya. Jika maka P implikasi hi. P implikasi hi. Jika besok tidak ulangan, maka Rido bermain futsal. Jika besok tidak ulangan, maka Rido bermain futsal. Hari ini Rido tidak bermain futsal. Berarti kan ini negasi ki. Nah, negasi ki berarti jawabannya adalah negasi P. Jika besok tidak ulangan, maka Rido bermain futsal. P ini tidak ulangan ya. Sedangkan Ki bermain futsal. Terus Ridonya tidak bermain futsal berarti ingkaran atau negasi Ki sehingga jawabannya adalah negasi P. Lawannya tidak ulangan berarti Rido ulangan. Jawabannya adalah A. Jadi untuk kali ini menggunakan logika matematika ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Nah, soal nomor 4. Semua karyawan administrasi memiliki laptop. Premis 1. Melisa memiliki laptop dan Dio seorang karyawan administrasi. Karena semua karyawan administrasi itu memiliki laptop, itu adalah pernyataan pertama, maka Dio memiliki laptop meskipun Melisa memiliki laptop belum tentu karyawan administrasi. Itu ya kesimpulannya ya. Semua karyawan administrasi memiliki laptop. Melisa memiliki laptop dan Dio seorang karyawan administrasi. Karena sudah pernyataan premis 1, semua karyawan administrasi memiliki laptop, otomatis Dio, walaupun dia tidak dijelaskan dia memiliki laptop atau tidak, Dio sudah pasti memiliki laptop karena Dio adalah karyawan administrasi. Sedangkan Melisa memiliki laptop, belum tentu Melisa itu karyawan administrasi. Ya karena tidak ada kejelasan. Jadi poin di sini adalah karyawan administrasinya. Oke. Jadi yang tepat adalah A jawabannya. Saya kira mengerti ya. Jadi yang menjadi poin adalah karyawan administrasi. Nah, walaupun Dio tidak jelaskan tentang laptop, Dio itu sudah pasti punya laptop karena Dio itu karyawan administrasi. Sedangkan Melisa kan tidak dijelaskan tentang karyawan apa. Karena walaupun Melisa memiliki laptop, belum tentu Melisa karyawan administrasi. Oke, saya kira sudah jelas ya. Lanjut ke soal nomor 5. Oke. Nomor 5 soalnya adalah sebentar. Semua supir bus suka mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sebagian supir bus yang sering mengemudi kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Premis pertama, semua supir bus, ya semua berarti, suka mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sebagian supir bus yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Berarti sebagian. Berarti ada yang mengantuk. Itu ya jadi poinnya. Karena sebagian sopir bus yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi, maka sebagian yang lain pasti ada yang mengantuk. Sehingga jawaban yang tepat yang mana? Yang ini yang poinnya adalah mengantuknya itu ya. Di premis 1 sudah jelaskan secara global bahwa semua sopir mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Premis kedua, sebagian sopir, berarti tidak semua, yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk. Berarti ada sebagian yang mengantuk. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Sebagian sopir bus yang sering mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi pernah mengantuk saat mengemudi. Oke, ya sudah jelas ya. Jadi jawabannya adalah E. Dilihat, saya kira tidak terlalu sulit untuk soal seperti ini. Kita ke nomor 6. Oke. Semua pegawai menerima gaji. Semua pegawai menerima gaji. Sebagian pegawai menerima uang lembur. Sebagian pegawai. Kalau dalam secara globalnya semua pegawai menerima gaji, tapi ada pegawai yang menerima uang lembur. Nah, karena semua karyawan atau pegawai menerima gaji dan sebagian pegawai menerima uang lembur, maka kesimpulannya apa? Sebagian karyawan menerima gaji juga menerima uang lembur. Berarti ada yang double. Semua menerima gaji, ada karyawan yang menerima gaji plus menerima uang lembur. Jadi ada yang double. Maka jawaban yang tepat adalah apa? Yang mana ini jawabannya? Adalah yang C. Nah, ini karena itu. Jadi ada sebagian karyawan menerima uang lembur. Jadi ada yang karyawan dapatnya double, yaitu gaji sama uang lembur. Sehingga yang tepat adalah C. Oke. Saya lanjut. Soal nomor 7. Oke. Soal nomor 7. Jika Pak Gino masuk kerja, maka ruang kerja rapi. Anu lagi nih, apa namanya?
implikasi lagi ya. Jika Pak Gino masuk kerja, maka ruang kerja rapi. Berarti ini ini ya, P implikasi he. Jika maka, jika Pak Gino masuk kerja, maka ruang kerja rapi. Jika ruang kerja rapi, maka direktur tidak marah. Berarti he masih he ya, karena ruang kerja rapi he, terus ada kalimat baru jadi R. P implikasi he implikasi R. Berarti ada yang sama, yang namanya silogisme. Berarti konklusinya adalah P implikasi R. Jadi kesimpulannya, jika Pak Gino masuk kerja, maka direktur tidak marah. Adakah jawabannya? Yang mana? Hari ini ruang kerja rapi, kurang tepat. Hari ini ruang kerja tidak rapi, kurang tepat. Pak Gino masuk kerja. Hari ini Pak Gino tidak masuk kerja, hari ini Pak Gino tidak masuk kerja, sehingga direktur marah. Hari ini Pak Gino tidak masuk kerja, sehingga direktur marah. Jadi gimana? Yang mana ini jawabannya? Yang jelas kesimpulannya kan Pak Gino masuk kerja. Oh, ada kalimat yang lain ternyata. Di sini ada kalimat direktur marah. Oh, berarti di sini ada negasi R. Ada lagi nih berarti tambah ada keterangan nih, lupa saya tidak baca ini. Hari ini direktur marah, berarti negasi. Kalau R tadi kan tidak marah, kalau marah berarti negasi R, sehingga jawabannya negasi P. Oh, berarti Pak Gino tidak masuk kerja. Oke, jawabannya adalah D. Jadi ini gabungan antara silogisme dengan modus Tolen ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 8. 8 ya, benar ya? Oke, kita soal nomor 8. Semua pekerja bangunan orangnya ulet. Nah, ini secara global. Sebagian orang yang ulet adalah pekerja keras. Berarti pekerja bangunan ada yang tidak ulet. Ada yang tidak bekerja keras ya, maaf. Saya ulangi. Semua pekerja bangunan orangnya ulet. Semua pekerja bangunan orangnya ulet. Sebagian orang yang ulet adalah pekerja keras. Berarti ada sebagian orang yang ulet yang tidak bekerja keras. Oleh karena semua pekerja bangunan orangnya ulet dan sebagiannya adalah pekerja keras, maka sebagian pekerja bangunan adalah pekerja keras. Sebagian pekerja bangunan adalah pekerja keras. Jadi kesimpulan yang benar adalah B. Oke. Oke. Tidak terlalu sulit ya. Saya kira kalau kita sering olah, sering asah untuk berpikir analitik seperti ini, pasti bisa mengerjakan. Temnya harus cepat, harus cepat segera memahami maksud soalnya. Nah, makanya itu dibutuhkan seringnya latihan soal. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini. Semua siswa SMP berseragam putih biru. Wah, kebetulan namanya sama dengan saya ini. Yudi berseragam putih abu-abu. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah semua siswa SMP berseragam putih biru. Berarti yang berseragam selain putih biru bukan siswa SMP, kan begitu maksudnya. Berarti si Yudi ini bukan siswa SMP. Kenapa? Karena seragamnya putih abu-abu. Maka kesimpulannya adalah Yudi bukan siswa SMP. Kita tidak boleh menyebut SMA loh ya, karena di sini tidak ada kata-kata SMA. Jadi kita adanya kata SMP, kalau dia tidak putih biru berarti dia bukan SMP, begitu maksudnya ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Jadi jebakan sekali loh ini, hati-hati, karena pasti nanti langsung jawabnya SMA gitu ya. Iya, jawabannya. Karena tidak boleh kita menyebut langsung SMA, karena tidak ada keterangan SMA, yang ada keterangan adalah SMP, berarti siswa SMP atau bukan siswa SMP, begitu cara menjawabnya. Hati-hati sekali dengan soal seperti ini. Nah, kita masuk ke soal 10, soal terakhir. 10 soal hari ini ya kita. Saya kasih contoh-contohnya ini. Ini agak rumit sepertinya nomor 10. Panjang ceritanya soalnya.
Adi, Oni, dan Dea berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli baju dengan warna yang ditentukan, yaitu hitam, kuning, biru, dan merah. Dengan aturan, Adi tidak membeli baju warna hitam. Adi, jika ada yang beli baju warna kuning, maka tidak ada yang beli warna biru. Jika Oni membeli baju warna merah, dan dia memilih baju warna biru. Jika Adi membeli baju warna biru dan Oni membeli baju warna hitam, maka pernyataan yang tepat adalah dengan analisis begini. Kita harus ini sangat complicated ya soalnya, sangat panjang soalnya dan butuh waktu yang cepat untuk mengerjakan. Analisanya adalah Adi, Oni, dan Dea setuju membeli baju warna hitam, kuning, biru, dan merah. Benar ya? Oke. Adi tidak membeli baju warna hitam. Adi tidak membeli baju warna hitam. Jadi kemungkinan si Adi itu belinya warna kuning, biru, dan merah. Kuning, biru, dan merah. Si Adi ini ya. Jika ada yang membeli baju warna kuning, maka baju warna biru tidak dibeli. Adi membeli baju warna biru, berarti tidak ada yang beli baju warna kuning. Berarti Adi tidak membeli warna kuning. Jadi Adi tidak ada kuningnya. Nah, jika Oni memilih warna merah, maka dia memilih baju warna biru. Oni membeli baju warna hitam, maka dia tidak membeli warna biru. Berarti dia bisa membeli baju warna hitam dan merah. Dia membeli baju warna hitam dan merah. Nah, iya, itu kesimpulannya. Berarti jawabannya adalah E. Agak susah ini ya. Oke. Tunggu share soal latihannya, tetap harus sering berlatih ya. Kalau soal seperti ini memang harus tingkat berlatihnya harus tinggi. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap belajar, tetap semangat. Harus berlatih terus ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.